tentang soal ini ya, soal nanti khususnya untuk literasi IPA gitu. Nah, kemarin adik-adik udah ini ya, udah ngikutin pretest, udah mengerjakan gitu ya. Nah, hari ini berarti kita akan langsung mulai nanti pembahasan soal IPA-nya gitu. Dan mungkin ada beberapa teori yang berkaitan dengan soal yang kemarin sudah muncul, mungkin boleh dicatat atau nanti didengarkan dengan seksama. Ada pertanyaan pun juga boleh gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu soalnya itu urut gitu ya. Yaitu kemarin kalian mungkin sudah mengerjakan soal yang ini. Kemarin muncul ya soal yang ini ya. Nah, di sini mungkin adik-adik udah pernah bahas tentang materi yang ada di soal ini, yaitu materi di soal yang pertama ini adalah tentang fotosintesis gitu ya. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran ya? Oke, baik. Kita lanjut lagi. Jadi di soal yang pertama itu kemarin adalah tentang proses fotosintesis gitu ya. Kok kita tahu, mohon maaf ya, kok kita tahu ini adalah gambaran tentang proses fotosintesis, yaitu karena ada di gambar gitu ya. Kalau kita lihat di gambar soalnya ini, kita bisa lihat bahwa di sini ada tanaman yang punya pigmen klorofil gitu ya. Atau di sini contohnya tanamannya adalah Elodea gitu. Kemudian ada lampu gitu. Kemudian ada oksigen juga gitu. Nah, jadi secara gambaran umum di sini kita bisa langsung tahu bahwa ini adalah kemungkinan percobaan mengenai tentang proses fotosintesis gitu. Nah, untuk membahas ini kita masuk dulu tentang pengertian dari fotosintesis. Mungkin ada beberapa yang sudah dapat materinya. Fotosintesis itu berarti adalah terdiri dari dua kata gitu ya, yaitu ada kata foton dan juga sintesis gitu. Jadi ada dua kata, yaitu foton dan juga sintesis. Jadi fotosintesis itu berasal dari dua kata. Oke. Jadi fotosintesis itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah foton, kemudian yang selanjutnya adalah sintesis. Nah, foton itu berarti adalah energi cahaya. Energi cahaya apa di sini yang dimaksud? Yaitu energi cahaya tam, gitu. Energi cahaya tam. Kemudian kalau sintesis itu berarti membuat. Jadi fotosintesis itu adalah maksudnya membuat sesuatu yang dia menggunakan energi foton gitu. Sintesis itu artinya membuat, kemudian foton itu artinya adalah energi cahaya tampak. Jadi di sini maksudnya adalah fotosintesis membuat suatu bahan, membuat suatu senyawa ya Ah, maksudnya. mundur kayak. Membuat suatu senyawa yang dia menggunakan energi foton dari cahaya tampak gitu. Nah, sintesis itu apa kalau sintesis? Nah, di fotosintesis ini yang mau sintesis atau yang mau dibuat itu apa? Kalau secara umum yang kita ketahui itu adalah gula gitu ya. Yang biasa sering dibahas, sintesis itu tujuannya untuk apa sih? Yaitu untuk sebagai makanan sebagai makanan dari si
tumbuhan itu sendiri gitu. Jadi sebetulnya di sini tidak hanya mampu menghasilkan gula, fotosintesis itu, dia bisa membuat senyawa-senyawa lain gitu selain gula. Misal kalau adik-adik pernah dengar ada senyawa asam amino, ini buat jadi protein. Ini juga bisa dibuat melalui proses fotosintesis gitu. Jadi fotosintesis itu adalah proses membuat senyawa organik yang dibantu foton. Makanya disebut dengan eh, fotosintesis gitu. Sintesis senyawa organik dengan bantuan energi foton. Makanya disebut dengan fotosintesis gitu. Nah, fotosintesis itu sendiri nanti di ini ya, fotosintesis itu sendiri kalau kita lihat dari gambar yang ada di soal, itu ada beberapa faktor penting yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Jadi kita bisa lihat dari soal ini, faktor penting apa saja yang berpengaruh terhadap fotosintesis. Soal ini, kelompok siswa madrasah ya melakukan percobaan fotosintesis, merangkai percobaan seperti tampak pada wadah di sini ya. Ada wadah yang diisi oleh larutan, terus kemudian ada tanaman, tanamannya warnanya hijau di sini. Kalau warnanya hijau, maka tandanya tanaman ini gitu ya. Pigmennya apa? Kalau hijau di sini adalah pigmen klorofil. Jadi hijau ini dia menandakan punya pigmen klorofil. Nah, kemudian ada cahaya lampu gitu. Ada cahaya lampu di sini, di mana cahaya lampunya itu digunakan sebagai ini ya. em, Maaf sebentar. Jadi cahaya lampunya ini ya, cahaya lampunya itu digunakan sebagai sumber energinya gitu, energi fotonnya. Gitu. Nah, dari gambar ini kemudian ada narasi di bawahnya, mereka melakukan variasi perlakuan dengan variasi jumlah sodium hidrokarbonat. Jadi ada variasi perlakuan pada percobaan ini, yaitu dengan penambahan sodium hidrokarbonat dan juga intensitas cahaya. Jadi variasi perlakuannya ada dua, sodium hidrokarbonat dan juga intensitas cahaya. Kemudian dari hasil percobaan mereka memperoleh data sebagai berikut. Jumlah sodium hidrokarbonat pada nomor satu itu tidak dikasih, kemudian yang kedua dikasih 1 gram, kemudian yang ketiga dikasih 2 gram. Kemudian intensitas cahayanya yang pertama redup, 2 dan 3 terang, jumlah tanaman elodianya ini sebagai variabel, jadi disamakan semua, yaitu jumlahnya 1, 1. Kemudian di sini ada keterangan jumlah gelembungnya yang tidak dikasih sodium hidrokarbonat, itu jumlah gelembungnya hanya gitu. Kemudian yang dikasih sodium hidrokarbonat sebanyak 1 gram, jumlah gelembungnya itu 3. Kemudian yang dikasih 2 gram, jumlah gelembungnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu ya. Jadi di sini yang tidak dikasih sodium hidrokarbonat dan juga intensitas cahaya redup, gelembungnya itu muncul 1 gitu. Nah, kemudian pernyataan berikut yang berkaitan dengan kesimpulan dari hasil percobaan di atas gitu. Kita pilih eh, kesimpulannya yang mana ini pernyataannya. Pertama, proses fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya dan juga
klorofil. Betul ya? Jadi di nomor satu, pernyataan satu itu betul. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya, yaitu di mana cahaya itu sebagai faktor penting untuk melakukan reaksi fotosintesis. Kenapa? Karena cahaya itu nanti sebagai energi foton untuk menggerakkan proses fotosintesis gitu. Nah, kemudian faktor terpenting selanjutnya yaitu ada klorofil gitu. Klorofil itu juga betul karena klorofil itu merupakan pigmen yang ada pada tumbuhan yang digunakan untuk menyerap cahaya gitu. Jadi klorofil itu digunakan untuk menyerap cahaya gitu ya. Halo Bu Adi, Ya, suaranya tidak terdengar. ya sebentar Pak. Oh iya, Ada bentar ada gangguan sebentar. oh iya iya. Siap. Nah, baik. Ibu lanjutkan ya. Jadi faktor penting tadi cahaya sudah kita bahas. Kemudian faktor penting selanjutnya dari proses fotosintesis ada klorofil. Nah, klorofil ini digunakan sebagai pigmen fotosintesis. Jadi dia digunakan sebagai pigmen fotosintesis gitu. Yang artinya pigmen ini nanti dia digunakan untuk menyerap menyerap atau menangkap energi foton dari cahaya. Jadi fotonnya ini harus ada yang bisa menangkap. Nah, yang menangkap itu adalah si klorofil. Maka klorofil ini penting keberadaannya untuk proses fotosintesis. Nah, misal kalau ada pernyataan proses fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya betul dan dipengaruhi oleh pigmen karotenoid. Kalau misalkan di sini muncul bukan klorofil tetapi adalah karotenoid, itu betul juga. Jadi klorofil betul, karotenoid betul. Kenapa? Karena pigmen fotosintesis itu nggak cuman klorofil, tetapi ada juga karotenoid gitu. Nah, kemudian di sini ya, kalau klorofil, kalau pigmen klorofil untuk fotosintesis itu nanti kita bagi jadi dua jenis gitu. Nah, jenis klorofil yang digunakan untuk fotosintesis itu ada klorofil A dengan klorofil B. Kemudian pigmen yang selanjutnya tadi ya, yaitu ada karotenoid. Nah, pigmen karotenoid itu merupakan pigmen utama juga untuk proses fotosintesis selain klorofil gitu. Nah, karotenoid ini ada dua jenis pigmennya, yaitu ada kemudian ada juga mungkin ada yang tahu selain santofil, selain santofil yaitu ada
karoten gitu ya. Kalau pigmen klorofil itu umumnya biasanya pada tanaman yang berwarna hijau gitu. Banyak di tanaman yang berwarna hijau gitu. Nah, makanya tadi di gambar soal ini dicontohkannya adalah elodea yang warnanya hijau, berarti nanti disebutkan di pernyataannya itu pigmennya klorofil gitu. Tapi kalau selain hijau bisa nggak? Bisa, yaitu jika tanaman tersebut mengandung pigmen karotenoid gitu. Contohnya ada yang mengandung santofil atau karoten gitu ya. Nah, kalau santofil ini contohnya adalah misal yang berwarna jingga, jingga merah, kemudian ungu gitu. Kemudian kalau yang karoten itu yang berwarna kuning. Nah, ada beberapa tanaman itu yang warna daunnya nggak selalu hijau gitu ya, nggak selalu punya pigmen klorofil, tetapi dia masih bisa melakukan fotosintesis dengan pigmen yang lain yaitu karotenoid. Misal contoh ada tanaman kan yang daunnya berwarna ungu. Dia bisa melakukan fotosintesis dengan pigmen xanthophyll. Kemudian ada yang daunnya berwarna kuning dengan pigmen karoten. Jadi klorofil dan karoten itu merupakan pigmen utama untuk fotosintesis. Jadi kalau misalkan di pernyataan itu nggak disebut klorofil, ya nggak apa-apa. Kalau yang disebut adalah karoten, itu berarti betul juga gitu ya. Karena namanya emang dua, klorofil dan juga karet. Di sini proses fotosintesis dipengaruhi oleh gas CO2, kemudian dipengaruhi oleh H2O dan juga gas O2. Nah, di nomor 2 ada faktor yang penting gitu ya, yang memang masuk, yaitu gas CO2 itu memang dibutuhkan gitu. Kemudian air itu juga dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Yang tidak dibutuhkan yang mana? Yaitu gas O2-nya. Jadi di O2-nya itu yang tidak dibutuhkan gitu. Jadi pernyataan 2 itu salah. Nah, kita bahas di pernyataan kedua. Faktor penting selanjutnya tadi ya, setelah cahaya, pigmen, kemudian ada keberadaan gas CO2. Nah, CO2 di fotosintesis ini wajib ada, gitu ya. Dia penting harus ada. Kenapa? Tadi udah Ibu katakan bahwa di proses fotosintesis itu berarti terjadi proses pembentukan atau sintesis senyawa organik, membuat senyawa organik dengan bantuan energi foton, gitu. Dengan bantuan energi foton. Nah, membuat senyawa organiknya di sini ya, membuat senyawa organiknya ini bahannya dari mana? Nah, bahannya itu dari CO2 gitu. Jadi dia memanfaatkan CO2 di mana bahan CO2 ini nanti digunakan sebagai bahan membentuk senyawa organik. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah gula dari hasil fotosintesis atau glukosa. Jadi untuk membuat gula atau glukosa, senyawa organik melalui fotosintesis, itu butuh bahannya adalah CO2 gitu. Nah, maka CO2 di sini digunakan masuk dalam faktor penting untuk melakukan fotosintesis. Nah, tapi di gambar soal ini di sini ya, di gambar soal ini tidak ada gambaran CO2 masuk gitu ya. Harusnya mungkin
dikasih misal ada tambahan CO2 yang ditambahkan. Tapi meskipun di sini nggak ada gambaran CO2 yang masuk, kita bisa lihat keterangan gambar yang ini itu juga menandakan adanya karbon yang masuk gitu. Contohnya di mana? Yaitu di sini. Ada air, kemudian ada sodium hidrogen karbonat. Nah, sodium hidrogen karbonat, sodium hidrogen karbonat itu adalah merupakan sumber karbon. Nah, jadi untuk membentuk senyawa organik itu dibutuhkan CO2. Nah, CO2-nya itu yang dimanfaatkan apanya? Ini di sini, karbonnya. Jadi yang dimanfaatkan itu adalah karbon. C dari CO2. Ini adalah karbonnya. Karbon ini yang nantinya digunakan untuk membentuk glukosa, gula. Gitu. Nah, di gambar percobaan ini nggak pakai CO2, berarti boleh karbonnya dari lain gitu. Yang penting adalah karbon untuk membuat glukosa. Nah, di sini sumber karbonnya itu dari senyawa sodium hidrogen karbonat. Senyawa sodium hidrogen karbonat ini digunakan sebagai penambah karbon pada percobaannya. Jadi nggak pakai CO2, nggak masalah di percobaan ini. Sumber karbonnya nggak hanya CO2, tetapi ditambahkan sodium hidrogen karbonat. Dia sebagai penambah karbon. Nah, karena di sini karbonnya kalau ditambahkan semakin banyak, maka hasil fotosintesis gula itu juga bisa semakin banyak gitu ya. Nah, kalau di soal ini kita bisa lihat bahwa di tabel nomor 2 dan 3 itu ditambahkan sodium hidrokarbonat gitu ya. Yang 2 itu 1, yang 3 itu 2 gitu. Kemudian intensitas cahayanya terang. Gitu. Kemudian kita bisa lihat muncul jumlah gelembungnya. Yang 1 gram sodium hidrokarbonat, gelembungnya ada 3. Nah, gelembung ini sebenarnya menandakan apa? Gelembung ini sebenarnya menandakan adanya gas CO2 yang berasal dari sodium hidrokarbonat gitu. Jadi gas CO2-nya itu berasal dari sodium hidrokarbonatnya. Gitu. Nah, kalau dikasih 1 gram, terus satunya lagi 2 gram, pasti gelembung CO2-nya yang banyak adalah yang 2 gram. Yang 2 gram hidrokarbonat. Gitu. Artinya di 2 gram ini menyumbang CO2-nya jauh lebih tinggi dibandingkan 1 gram. Gitu. Maka muncul di 2 gram jumlah gelembungnya, gelembung CO2-nya itu adalah 5. Gitu. Kemudian yang 1 gram itu 3. Gitu ya. Jadi faktor penting selanjutnya di fotosintesis itu adalah CO2. Itu yang di sini CO2-nya di praktikum ini disumbang dari sodium hidrokarbonat, kemudian ada juga air gitu. Nah, kemudian berarti yang pernyataan kedua itu salah ya, kurang tepat karena di sini ada CO2, ini harusnya nggak masuk gitu. CO2 itu berarti seharusnya malah jadi produk akhirnya. Nah, di sini eh, produk dari fotosintesis itu kan persamanya adalah CO2 plus apa ini? Ada yang tahu nggak? CO2 sama apa ini? CO2 dan H2O kemudian menghasilkan glukosa ya. C6H12O6 dan produknya selain gula itu menghasilkan O2 gitu. Jadi
CO2 ini bukan sebagai faktor penting untuk melakukan fotosintesis karena dia eh, bukan bahan yang digunakan untuk melakukan fotosintesis ya. Justru ini adalah produk akhir dari proses fotosintesis gitu. Jadi faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis di sini ada CO2, kemudian ada H2O, kemudian di sini ada cahaya dan juga pigmen fotosintesis. Nah, di fotosintesis sumber cahaya ini nggak harus sumber cahayanya itu nggak harus di sinar matahari. Sumber cahaya ini nggak dari sinar matahari itu bisa sumber cahayanya dari lampu misal. Itu boleh dari lampu. Tuh. Jadi cahayanya itu nggak harus dari matahari, dari lampu pun bisa. Yang penting cahayanya apa? Adalah cahaya tampak yang punya gelombang itu 400 nanometer sampai sampai 700 nanometer gitu. Nah, di lampu itu ada rentang panjang gelombangnya antara 400 sampai 700. Maka cahaya tampak pada lampu itu juga bisa digunakan sebagai sumber energi foton untuk fotosintesis gitu. Nah, kemudian faktor selanjutnya tadi ya sudah dibahas pigmen fotosintesis yang mana ada klorofil, kemudian ada juga karotenoid gitu. Kemudian selanjutkan di pernyataan ketiga. Proses fotosintesis dipengaruhi oleh banyak sedikit gas CO2. Betul di sini ya. Proses fotosintesis itu dipengaruhi oleh banyak sedikitnya gas CO2. Betul. Yaitu kita lihat di tabel nomor 2 dan 3 tadi. Di nomor 2 itu dikasih sodium hidrokarbonat sebagai penambah CO2 gitu. Yang ditandai dengan gelembungnya itu cuma 3. Berarti tandanya CO2-nya itu eh, sedikit gitu ya. Kemudian yang tabel nomor 3 dikasih 2 gram sodium hidrokarbonat sebagai penambah CO2-nya. Nah, di sini muncul gelembung CO2-nya itu ada 5. Jadi proses fotosintesis sangat dipengaruhi banyak sedikitnya gas CO2 gitu. Jadi tadi kita pilih 1, 3. Nah, kemudian yang 4, proses fotosintesis itu dipengaruhi oleh cahaya. Cahayanya betul ya. Cahayanya betul. Kemudian gas O2-nya itu salah. Ini tidak sebagai bahan untuk berpengaruh terhadap fotosintesis ya, tetapi dia adalah produk akhirnya dari fotosintesis. Nah, kemudian yang dibutuhkan lagi untuk fotosintesis itu adalah klorofil. Jadi yang 4 itu yang salah di gas O2-nya. Maka nomor 4 itu kita tidak pilih. Maka yang dipilih nomor 1 dan 3. Jadi jawabannya soal yang pertama ini adalah B gitu. Nah, kemudian hmm, kita lanjutkan di soal selanjutnya gitu ya. Hmm. Di soal selanjutnya di sini adalah materi tentang otot gitu ya. Ada materi tentang otot. Di sini ada Ali melakukan kegiatan olahraga setiap hari, di antaranya dia melakukan latihan seperti gambar berikut ini. Gambar di atas, gerakan yang menunjukkan gerakan abduksi dan juga depresi. Jadi yang dicari adalah gerakan abduksi dan juga
depresi ditunjukkan oleh nomor Bu Ade, untuk soalnya eh, tidak kelihatan. soalnya nggak kelihatan. Ya, Bentar, bentar. Udah kelihatan belum, Pak? belum kelihatan, Bu. Ini belum kelihatan. Sebentar. Udah kelihatan, Pak Rosid? Halo? Belum kelihatan, Bu. Ah, oke, oke. Sebentar, sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Oh, sudah. Sudah ya? Ya, Oke. Nah, udah kelihatan ya. Soalnya di sini di soal selanjutnya yaitu ada gerakan otot, jenis gerakan otot. Kita baca ulangi lagi ya. Ali melakukan kegiatan ya. Ali melakukan kegiatan olahraga setiap hari, di antaranya dia melakukan latihan seperti pada gambar berikut. Pada gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, berdasarkan gambar di atas, gerakan yang menunjukkan gerakan abduksi dan juga depresi. Nah, ini berarti materi otot yaitu terkait tentang jenis-jenis gerakan pada otot atau sifat kerja otot gitu ya. Ada sifat kerja otot di sini ya. Di sini ada sifat kerja otot. Nah, sifat kerja otot itu kita bagi menjadi dua macam, yaitu ada otot sinergis, kemudian ada otot antagonis. Gitu ya. Ada otot sinergis, kemudian ada otot antagonis. Gitu. Hmm. Nah, di sini kita bahas dulu yang otot sinergis. Otot sinergis itu berarti sifat kerja otot sinergis. Pasangan otot itu bekerja sama, saling bekerja sama. Kemudian kerjanya itu adalah searah gitu ya. Searah maksudnya di sini adalah jika satu otot itu kontraksi, maka pasangan otot yang kedua itu juga melakukan kontraksi gitu. Jadi pasangan ototnya kedua-duanya melakukan kontraksi gitu. Tapi kalau em, pasangan otot ini istirahat, berarti kan ototnya relaksasi gitu ya. Nah, maka pasangan otot ini, otot yang pertama dengan otot yang kedua itu sama-sama juga relaksasi gitu. Jadi nggak berlawanan gitu ya. Dia nggak berlawanan. Jadi yang satu kontraksi, maka pasangannya pun juga kontraksi. Kemudian kalau yang satu relaksasi, pasangannya pun juga relaksasi. Itu yang maksudnya adalah bekerja searah gitu, sama. Nah, kemudian sifat kerja otot selanjutnya adalah antagonis. Kalau antagonis itu berarti pasangan otot dia bekerjanya berlawanan.
Berlawanan. Jadi kebalikan dari si sinergis. Kalau berlawanan berarti gimana? Misal pasangan otot yang satu dia kontraksi, pasangan yang selanjutnya relaksasi. Untuk memunculkan gerakan satu pasangan pertama, bukan pasangan pertama ya. Maksudnya otot yang pertama dia melakukan kontraksi, kemudian pasangannya yang dua itu dia melakukan relaksasi gitu. Itu yang antagonis. Jadi yang antagonis pasangannya ini dia bekerja berlawan. Satu kontraksi, satunya relaksasi. Kalau yang sinergis berarti sama kedua-duanya. Kalau kontraksi ya kontraksi semua. Kemudian kalau relaksasi ya relaksasi semuanya gitu ya. Nah, kita contohkan di sini di gerak otot sinergis. Berarti yang tadi ya, yang searah sama-sama, yaitu adalah di peristiwa inspirasi. Di peristiwa inspirasi. Nah, di peristiwa inspirasi, di sini dada itu terangkat ke atas gitu ya. Dada, tulang rusuk itu diangkat ke atas. Untuk apa? Untuk inspirasi gitu, menarik nafas. Nah, di sini yang melakukan adalah otot antar tulang rusuk luar. Yang mana yang ini ya? Nah, di bagian ini adalah otot tulang rusuk luar yang otot-ototnya dia saling kerjasama kontraksi gitu, saling kerjasama kontraksi untuk bisa melakukan inspirasi, menarik nafas. Gitu. Nah, ini contoh yang otot sinergis. Kemudian kalau yang ekspirasi gimana? Kalau yang ekspirasi itu juga sama. Otot antar tulang rusuknya itu sama-sama relaksasi. Gitu. Sama-sama relaksasi, kemudian terjadi ekspirasi di kondisi yang ini ya. Gitu. Nah, di kondisi ekspirasi ini berarti otot antar tulang rusuknya itu semuanya relaksasi. Gitu. Nah, kalau bekerja kontraksi, kerja kontraksi semuanya itu saat terjadi inspirasi, menarik nafas gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gerak rotasi kepala. Gerak rotasi kepala ini itu adalah contoh dari otot sinergis juga. Kemudian rotasi lengan ini itu juga contoh dari sinergis. Kemudian sirkumdiksi, jadi lengan atas dengan lengan bawah itu diputar gini ya, putar gini, itu gerakan sinergis juga. Nah, kemudian contoh selanjutnya, contoh selanjutnya adalah gerakan antagonis. Gitu. Antagonis, ini ada beberapa contohnya yang jauh lebih banyak. Dan biasanya gerakan antagonis ini yang paling sering keluar di soal-soal. Yang paling banyak dicontohkan di soal-soal itu adalah gerakan yang antagonis karena memang jauh lebih beragam gitu ya. Nah, di gerakan antagonis di sini berarti tadi ya pasangan otot untuk memunculkan suatu gerakan, otot yang satu ada yang kontraksi, kemudian otot yang satunya relaksasi. Nah, contoh di sini di gerakan fleksi dan ekstensi. Gerakan pertama adalah fleksi dan ekstensi. Kita lihat di sini gerakan fleksi, gitu ya. Gerakan fleksi. Nah,
fleksi itu berarti maksudnya adalah apa ini? Maksudnya berarti adalah membengkokkan, membengkok, gerakan membengkok. Gitu. Nah, di sini di contoh paling sering adalah lengan bawah, nih ya, lengan bawah. Coret. Lawannya dari fleksi, yaitu ada gerakan ekstensi, gitu ya. Gerakan ekstensi itu berarti yang tadinya membengkok, difleksi, kemudian diluruskan, gitu. Jadi kalau fleksi itu berarti gerakan meluruskan, meluruskan. Nah, ini yang berarti ekstensi. Jadi yang ekstensi itu meluruskan, diluruskan. Kalau diluruskan berarti lawan dari si fleksi ya yang membengkok termasuk kerja ototnya juga gitu. Kalau tadi di fleksi bisepsnya kontraksi, kemudian tricepsnya relaksasi, maka yang diekstensi kebalikan semuanya. Ketika meluruskan berarti gantian bicep itu relaksasi, kemudian tricep gantian yang berkontraksi. Tuh. Jadi lawannya di gerakan meluruskan ekstensi, bicep relaksasi, gantian yang tricep kontraksi gitu ya. Nah, kemudian ada contoh lagi yang lain. Nah, contoh yang lain yaitu ada gerakan elevasi ini ya. Kita bisa lihat gerakan elevasi yaitu contohnya eh, kepala melihat ke atas gitu. Di sini ya ada kepala melihat ke atas. Kemudian lawannya dari elevasi kepala melihat ke atas, mendangak ke atas gini ya. Lawannya itu adalah depresi. Depresi itu berarti kepala menunduk ke bawah. Nah, kita ingat-ingat saja di sini depresi itu berarti yang menunduk ke bawah. Jadi istilahnya kayak orang kalau sering depresi itu kan dia sering menundukkan kepalanya, sering murung, sering sedih gitu. Jadi kelihatan kepalanya itu sering ditundukkan. Jadi kita bisa mengingat kalau depresi itu kepala yang menunduk gitu. Kayak orang depresi itu kan sering murung, kepalanya ditundukkan gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gerakan abduksi dengan adduksi. Abduksi dengan adduksi. Gitu. Kalau abduksi, kalau abduksi itu berarti menjauh. Abduksi berarti menjauh. Menjauh dari suatu poros gitu. Jadi suatu poros. Kemudian kalau yang adduksi itu berarti yang mendekat, mendekat, mendekat ke poros. Nah, contoh, misal di sini Bu punya dua pulpen ya. Nah, pulpen yang satu ini bertindak sebagai poros, gitu ya. Ini porosnya, sumbunya.
gitu. Nah, abduksi itu berarti menjauh dari poros. Nah, ini porosnya, kemudian ini yang otot bergerak. Kalau abduksi berarti menjauh. Berarti dia menjauhi dari poros. Maka ini contoh dari abduksi. Nah, kemudian kalau yang adduksi, ini porosnya, gerakannya itu adalah mendekati poros. Gitu. Nah, contoh seperti ini adalah gerakan mendekati poros. Maka ini disebut dengan gerakan adduksi. Ad ya pakai D, ADD itu berarti yang mendekat gitu. Kemudian kalau yang abduksi, ABD itu yang menjauhi poros gitu. Jadi dia menjauhi poros itu ini adalah abduksi. Kemudian kalau yang adduksi mendekati poros, berarti mendekat dia gerakannya, mendekat ke poros. Ini yang adduksi gitu. Nah, kemudian contoh selainnya dari antagonis selain abduksi, adduksi itu adalah gerakan pronasi dan supinasi. Jadi ada gerakan pronasi, menelungkupkan tangan, kemudian ada gerakan pronasi, tangannya menengadah ini ya. Gimana sih? Gini. Tangannya menengadah ini, kemudian yang pronasi itu berarti menelungkup. Nah, kita ingat-ingat yang salah satu aja ini ya, supinasi gitu. Jadi kalau mau ngingetnya yang paling mudah ini di supinasi aja. Supinasi kita anggap tiga huruf pertama itu kita baca sebagai sup gitu. Sup itu kan dia punya kuah gitu ya. Kalau makanan yang punya kuah, biar kuahnya nggak tumpah, nggak bleber gitu ya. Biasanya ditaruh wadah yang namanya mangkok gitu ya. Paling aman sup yang berkuah itu dikasih wadah yang cekung gitu. Biar kuahnya nggak melebar gitu. Nah, pakailah mangkok. Gerakan supinasi itu membentuk cekungan seperti ini, kayak mangkok. Tangan menengadah, gitu. Bentuk cekungan kayak gini, kayak mangkok. Jadi sup itu harus ditaruh di dalam mangkok. Sup harus ditaruh di dalam mangkok. Gerakan supinasi itu berarti tangan menengadah yang cekung seperti mangkok. Gitu. Berarti lawannya pronasi. Oh, kalau pronasi berarti dibalik, yaitu menelungkup gitu ya. Gitu. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah gerakan eh ini ya, gerakan inversi dengan eh eversi dengan inversi gitu. Nah, gerakan inversi dengan eversi contohnya adalah di gerakan telapak kaki gitu ya. Di sini kita bisa lihat di gerakan telapak kaki ini. Kalau eversi itu berarti telapak kaki dia ke arah gini ya, kelihatan ke samping gitu, keluar sana. Kemudian kalau yang inversi masuk berarti dia arahnya masuk gini. Atau kalau itu susah ya, misalkan menggambarkannya kaki gitu. Kan nggak mungkin kakinya diangkat ke atas gitu dilihatin. Nah, jadi jari-jari tangan gitu. Nah, contohnya gini, gerakan inversi gitu. Gerakan inversi itu berarti masuk ke arah dalam. Contohnya, 5 jari ini masuk ke arah dalam seperti ini. Ini adalah gerakan inversi gitu. Jadi dia bergerak ke arah dalam gitu. Nah, kemudian contoh gerakan lawannya itu adalah eversi. Eversi itu berarti dia gerak ke arah luar, gerak ke arah luar. Maka gerakannya berarti ke arah keluar, buka ke arah.
Hmm. Nah, kita lanjut kembali ke soal. Hmm. Di di- yang apa ini ya? Abduksi berarti ini. Hmm. Kalau abduksi kita bisa pilih antara satu gitu ya. Gambar satu dan gambar dua ada salah satu kaki yang diporos gitu ya. Ada salah satu kaki yang digunakan sebagai poros. Poros ini dia tidak bergerak sama gitu ya. Tidak ada pergerakan sama yaitu di atas. Nah, ini adalah sebagai poros. Abduksi itu berarti tadi yang apa? Yang poros. Berarti garis poros nomor satu. Di kaki yang ini kan dia menjauh dari poros gitu ya, menjauh dari poros. Maka satu itu adalah abduksi. Berarti gerakan yang dua kakinya bergerak mendekati poros. Berarti adduksi. Adduksi ya. Jadi yang gerak up itu adalah yang nomor satu gitu ya. Jadi ini satu yang betul. Kemudian gerakan depresi. Depresi itu berarti kita bisa pilih antara nomor 3 atau nomor 4. Tadi kalau depresi itu berarti maksudnya adalah bisa kita gambarkan orang depresi. Kalau orang depresi seringnya murung, kepalanya ditundukkan ke bawah. Berarti depresi kita pilih yang nomor 3. Maka jawabannya itu adalah nomor satu dan 3. Gitu ya. Jawabannya nomor satu dan 3. Gitu. Nah, mungkin dua soal dulu ya untuk malam ini. Mungkin adik-adik ada yang mau bertanya di kolom komentar, boleh. Silakan. Adik-adik masih ada waktu sedikit untuk bertanya. Silakan. Ya, bisa ditulis di ini ya, bisa ditulis di mana namanya? Di chat komentar. Silakan. Ini ada pertanyaan nih kayaknya. Bedanya kontraksi dengan relaksasi. Baik. Ah, nah, ya juga ada terangin lagi yang fotosintesis darah. Baik-baik. Ini pertanyaan yang pertama adalah tadi ya, perbedaan dari kontraksi dengan relaksasi. Halo. Halo Bu Adi. Masih di sana? Kita bisa contohkan di salah satu gambar di sini ya. Jaringannya keputus ya, Pak? Halo? Ya, sinyalnya kayaknya Bu Adi.
Iya, Di di sinyalnya di tempat sini saya masih normal ini. normal. Iya, Mm. di sini ini Pak hilang sebentar Pak. Connecting lagi bentar. Sebentar Pak. Agak ngadat. Bentar. Nah, kita bisa lihat di gambar yang tadi ya, sudah kita jelaskan gini. Kita bisa lihat di sini. Ciri-ciri otot yang berkontraksi. Ciri-ciri otot yang berkontraksi, ini ibu perbesar gambarnya. Nah, salah satu perbedaan kontraksi dengan relaksasi yang mudah sekali untuk dilihat, gitu ya, yaitu dengan ukuran ototnya, gitu. Nah, di sini kita bisa lihat di, oh, sebentar. Kita bisa lihat di sini di fleksi ya, di fleksi dan juga di ekstensi. Di fleksi kita bisa lihat ada otot yang berkontraksi di sini ya. Di gerakan fleksi ketika mengangkat ke atas itu ada otot yang berkontraksi yaitu adalah otot bicep gitu ya. Di sini bicep melakukan kontraksi. Bisa kita lihat cirinya adalah otot yang melakukan kontraksi berarti otot itu bekerja. Kalau dia bekerja berkontraksi, ototnya itu menggelembung. Jadi penampakan ototnya itu menggelembung gitu ya. Otot itu kalian juga bisa ngikutin sendiri gitu. Contoh di gerakan fleksi gitu ya. Di belakang fleksi, kalian bisa mencoba lihat meraba otot bicep kalian. Itu tampak kalau diraba seperti menggelembung gitu. Kalau diraba ditekan tampak seperti menggelembung. Dan dia jauh lebih keras gitu ya. Kemudian yang fleksi itu kan dia relaksasi. Nah, fleksi yang bawah itu kita bisa rasakan ototnya itu lebih lemas gitu. Kemudian tidak keras. Nah, jadi yang kontraksi itu bisa dilihat dari cirinya otot itu menggelembung dan ketika dirasakan dia karatnya. Nah, kita lihat lagi kalau bisepnya itu relaksasi gitu ya. Kalau misalkan bisepnya relaksasi, relaksasi berarti diturunkan gini ya. Ketika kita turunkan atau kita luruskan ini dari posisi seperti ini, kita bisa sambil kita tekan diraba di posisi fleksi, ditekan diraba fleksinya yang kuat gitu ya. Jadi biar terasa dari fleksi kita masih tekan otot bisepnya, kemudian digerakkan lurus ekstensi. Kalian bisa merasakan otot bisep yang tadinya keras, kencang, seperti permukaannya menggelembung, itu menjadi rata, gitu. Menjadi rata, kemudian tidak keras, gitu. Nah itu dia berarti sensasi, gitu ya. Nah kalau di gambar ini bisep berrelaksasi, ada perbedaan. Gitu. Dari yang berkontraksi, ototnya itu menggelembung dan keras, gitu ya. Kemudian kalau yang relaksasi, itu ototnya menjadi kendor, gitu, tidak menggelembung, gitu, dan juga tidak keras, gitu. Itu salah satu perbedaan yang bisa kita dengan mudah kondisi otot yang berkontraksi dan juga berrelaksasi, gitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan satu lagi ya yang kita bahas. Satu pertanyaan itu tadi di
eh satu pertanyaan adalah faktor penting dari fotosintesis. Tadi sudah di ini ya, sudah disebutkan gitu ya. Faktor pentingnya itu tadi apa? Faktor pentingnya yang pertama adalah faktor penting dari fotosintesis. Faktor pentingnya pertama adalah cahaya, gitu ya. Cahaya ini boleh cahaya matahari atau cahaya lampu yang punya nilai energi foton. Jadi fotosintesis itu energinya adalah energi foton, sumbernya dari cahaya. Gitu. Kemudian faktor penting selanjutnya adalah keberadaan gas CO2. Gitu. Gas CO2 di sini nanti digunakan untuk sintesis senyawa organik. Contohnya apa? Contohnya adalah gula. Kemudian faktor penting selanjutnya adalah pigmen. Nggak harus klorofil ya, nggak harus ditulis klorofil. Kita sebut aja pigmen pigmen fotosintesis. Nah, pigmen fotosintesis tadi jenisnya ada dua, klorofil, kemudian ada karotenoid. Gitu. Jadi kalau menyebutkan karotenoid itu juga betul, gitu. Karena pigmen utama fotosintesis yaitu klorofil dan juga karotenoid. Kemudian faktor yang penting selanjutnya itu adalah air. Nanti digunakan sebagai media reaksinya gitu ya. Digunakan sebagai media reaksi fotosintesisnya. Gitu. Kalau di tingkat SMA itu nanti akan dijelaskan lebih detail bagaimana air itu nanti bertindak di fotosintesis. Itu nanti menyumbang, kalau fisika itu ada istilahnya nanti elektron gitu ya. Tapi di SMP ini nggak kita bahas sampai sedetail mungkin gitu. Jadi bisa disebut sebagai media reaksi fotosintesis. Tapi ini punya penjabaran yang jauh lebih panjang lagi gitu. Tapi itu nanti kalau masuk SMA gitu ya. Nah, kalau di SMP, air ini nanti cukup bisa digunakan sebagai media reaksi dari fotosintesis. RX itu berarti maksudnya reaksi gitu ya. Jadi ini adalah faktor-faktor penting dari fotosintesis. Ada empat, cahaya, CO2, pigmen fotosintesis, klorofil A dan karotenoid, kemudian ada air gitu. Gitu ya adik-adik. Di sini kita sudah memasuki pukul 8 lebih 8 menit yang nanti akan dilanjutkan ke mapel selanjutnya ya. Ada pertanyaan yang belum dijawab, nanti bisa kita bahas gitu. Kalau cukup waktunya nanti di pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu teman bimbel malam hari ini, terima kasih untuk adik yang partisipasi. Semoga dilancarkan apa yang diusahakan. Gitu. Ibu tutup dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.